Rising High Beton Rausch adalah kisah epik penuh ambisi, kejahatan, cinta, pengkhianatan, dan perjuangan seorang pria bernama Victor Steiner. Film ini dimulai dengan Victor, seorang pria asal Jerman yang dipenjara karena berbagai kasus berat, seperti korupsi, penipuan, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Dalam sebuah wawancara di penjara, Victor setuju untuk menceritakan perjalanan hidupnya, sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, dari kemiskinan hingga menjadi raja properti, dan akhirnya kejatuhan yang tragis. Awal kehidupan Victor. Victor tumbuh di tengah keluarga yang berantakan. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, kehilangan segalanya karena masalah pajak. Victor kecil menyaksikan ayahnya dipermalukan oleh petugas pajak, dan momen ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Tak hanya itu, dia juga mendapati ibunya berselingkuh, yang akhirnya memicu perceraian orang tuanya. Luka masa kecil ini membentuk ambisinya untuk meraih kekayaan dan kekuasaan agar tidak lagi menjadi korban. Ketika dewasa, Victor memutuskan untuk merantau ke Berlin demi hidup mandiri. Tanpa uang, dia bekerja sebagai buruh bangunan dan tidur di taman. Namun, kecerdikannya segera membawa perubahan besar. Victor memalsukan identitas dan menyewa apartemen mewah yang kemudian dia sewakan kepada rekan-rekan buruhnya dengan harga murah. Ini menjadi langkah awalnya memasuki dunia bisnis properti. Kehidupan Victor berubah ketika dia bertemu Jerry, seorang pemimpin buruh yang karismatik. Bersama Jerry, Victor mulai merancang skema licik untuk membeli properti murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Mereka bahkan menyuap seorang satpam untuk memanipulasi pelelangan properti agar mereka bisa membeli semua properti tanpa saingan. Victor juga merekrut Nicole, seorang pegawai bank cantik, untuk membantu mereka mendapatkan pinjaman besar. Nicole menggunakan kecerdasannya untuk membantu Victor dan Gary, bahkan dengan cara-cara ilegal, seperti mengakses data nasabah bank tanpa izin. Ketiganya menjadi tim yang tangguh, memanfaatkan celah hukum untuk membangun kerajaan bisnis properti yang cepat tumbuh. Keberhasilan dan kehancuran. Kesuksesan Victor tak terbendung. Dia menikmati gaya hidup mewah dan bahkan menikahi Nicole, yang memberinya seorang putri bernama Josephine. Namun di balik kemewahan itu, bisnis Victor penuh manipulasi dan penipuan. Ketamakan mulai menguasainya. Alih-alih melunasi pajak perusahaan yang tertunggak, Victor menggunakan uang hasil penjualan saham untuk proyek baru yang akhirnya gagal karena pekerja mogok akibat tidak dibayar. Di sisi lain, hubungannya dengan Nicole memburuk. Ketika Nicole menemukan perselingkuhan Victor, dia memutuskan untuk pergi, membawa Josephine, dan membekukan semua aset Victor. Kehilangan segalanya, Victor mencoba melawan balik dengan rencana gila. Mendirikan bank sendiri di Malta agar bisa meminjam uang dari Bank Sentral Eropa. Meski sempat berhasil, tindakan ini akhirnya menarik perhatian pihak berwenang. Kejatuhan dan penyesalan. Pada akhirnya, Victor ditangkap dan dipenjara. Dalam penjara, dia kehilangan kontak dengan keluarganya. Ayahnya, yang selalu menjadi inspirasinya, meninggal dalam kecelakaan sebelum sempat menjenguknya. Namun, ibunya datang membawa pesan tentang pentingnya memulai hidup baru. Victor, yang terpukul, mulai merenungkan kesalahannya. Bebas dari penjara bertahun-tahun kemudian, Victor bertemu kembali dengan Josephine, yang kini telah dewasa. Meski awalnya kaku, hubungan mereka perlahan pulih. Josephine mulai memahami perjuangan ayahnya melalui pesan pribadi yang Victor selipkan dalam sebuah majalah. Di akhir film, Victor yang kini lebih dewasa dan bijaksana memutuskan untuk meninggalkan kehidupan penuh tipu daya di masa lalu. Ketika dia bertemu seorang wanita yang bertanya arah menuju pelelangan properti, Victor dengan tersenyum menawarkan bantuan. Dia berencana memulai kembali bisnis properti, tetapi kali ini dengan cara yang jujur dan terhormat. Film ini ditutup dengan simbolisme perubahan Victor. Dia memulai hidup baru dengan semangat yang lebih baik, menebus dosa-dosanya, dan membangun kembali kepercayaannya terhadap dunia dan dirinya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat bahwa meski masa lalu kelam, selalu ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri.